Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di mapel yang sama, yaitu mapel PPKN bersama saya Dadang SPD, yang mana untuk mapel PKN lanjutan ini untuk kelas 11. Kemarin, minggu-minggu kemarin sudah Bapak sampaikan bahwa materi mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia, yang mana di situ mengatur untuk sistem dan hukum peradilan di Indonesia kita akan membahas penggolongan, ya. Pada saat ini kita akan membahas penggolongan hukum. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan di rumah, jaga kesehatan dan juga salam untuk keluarga yang ada di rumah. Nah, di sini kita akan membahas penggolongan hukum. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana penggolongan hukum. Penggolongan hukum adalah suatu hukum mengatur seluruh aspek, yang mana hukum tersebut diatur mengingat aspek-aspek hukum tersebut itu untuk bisa disetujui dan juga untuk di dalam kehidupan manusia itu selalu mengatur aspek hukum. Di situ ada beberapa berdasarkan sumbernya hukum, ada hukum undang-undang. Yang pertama ada hukum undang-undang. Nah, di sini penggolongan hukum tersebut, yang pertama kita akan membahas hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum yang mengatur dalam perundang-undangan. Nah, ini jadi penggolongan hukum tersebut di sini berkaitan dengan hukum yang mengatur undang-undang. Yang kedua, penggolongan hukum tersebut itu ada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan itu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Jadi hukum kebiasaan itu yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Kebiasaan kita yang mengatur dalam hukum itu seperti apa? Kebiasaan kita dalam bermasyarakat itu seperti apa? Jadi di dalam ruang lingkup hukum itu kita diatur dalam suatu masyarakat maupun dalam suatu pemerintahan. Hukum tidak pandang bulu. Kenapa tidak pandang bulu? Karena hukum tersebut itu selalu berkaitan antara masyarakat dengan pemerintah. Misalkan kita masyarakat bersalah, ya tetap dihukum. Pemerintah juga atau pejabat negara juga yang bersalah itu tetap dihukum. Jadi tidak ada pandang bulu. Orang yang bersalah tetap itu dihukum, ya. Orang yang bersalah tetap itu dihukum, jadi tetap diproses. Bagaimana di proses tersebut itu mengacu kepada undang-undang. Apa salahnya? Kalau misalkan salahnya ringan, ya itu tadi hukumannya berarti ringan. Kalau bersalahnya sedang, berarti hukumannya sedang. Kalau misalkan masalahnya berat, ya itu tadi berarti prosesnya juga berat dan juga itu diatur dalam undang-undang. Terus yang ketiga, hukum traktat. Nah, yang ketiga itu hukum traktat. Bagaimana hukum traktat tersebut? Itu hukum yang terletak dalam hukum, yaitu hukum ditetapkan oleh negara, ya, di dalam suatu perjanjian antar negara. Jadi hukum perjanjian antar negara yang ditetapkan oleh suatu perjanjian negara. Jadi sudah jelas bahwa penggolongan hukum
di situ ada beberapa poin ya, ada beberapa poin. Yang pertama ada hukum undang-undang, dan yang kedua ada hukum kebiasaan, dan yang ketiga ada hukum traktat. Nah, satu lagi hukum apa? Ya, satu lagi hukum apa? Coba kalian untuk minggu depan disimpulkan, karena penggolongan hukum tersebut itu ada 4 macam ya. Jadi sengaja Bapak tidak dijelaskan yang keempat, coba kalian simpulkan atau juga kalian sebut penggolongan hukum yang keempat itu seperti apa ya. Penggolongan hukum yang keempat itu seperti apa, dan juga hukum tersebut itu mengatur kepada suatu undang-undang, dan juga undang-undang tersebut itu ada di dalamnya proses ya. Bagaimana proses tersebut itu mengacu kepada lisensi, atau juga hukum tersebut itu ada jurisprudensi ya, ada jurisprudensi. Jadi jurisprudensi tersebut itu coba jelaskan oleh kalian, dan juga Bapak tugaskan penggolongan hukum jurisprudensi ya. Yang keempat, hukum jurisprudensi coba untuk dijelaskan oleh kalian, dan juga minggu depan akan Bapak pantau, akan Bapak cek tugasnya. Ini penjelasan dari Bapak dari ketiga penggolongan hukum tersebut, dan yang keempat coba kalian jelaskan. Itu materi hari ini untuk kelas 11. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.